Halo Sobat Kimiawan, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar Channel. Di sini kita membahas soal nomor 1 untuk prediksi OSNP tahun 2025. Soal 1, mengenai senyawa interhalogen. Senyawa halogen yang kita kenal sehari-hari itu biasanya bersifat diatomik, seperti Cl2, Br2, I2, dan lain-lain. Akan tapi, terdapat senyawa yang tersusun atas halogen yang berbeda. Senyawa tersebut disebut interhalogen. Senyawa ini tersusun lebih dari dua atom yang dapat diformulasikan sebagai X, Y, N, di mana X dan Y adalah atom halogen dengan X harus kurang elektron negatif daripada Y. Dan N bisa 1, 3, 5, dan 7. Kecenderungan pembentukan senyawa interhalogen lebih dari dua atom terjadi seiring bertambahnya massa atom dan berkurangnya massa atomnya. Jadi, pembentukan senyawa interhalogen lebih dari dua itu seiring bertambahnya massa atom X dan massa atom Y. Nah, berikan tiga contoh masing-masing senyawa interhalogen yang mungkin ada dan juga yang tidak mungkin ada. Berarti yang ada dan yang mustahil ada. Nah, kalau misalnya kita lihat dari elektron ke elektron negatifan, karena saja kan X harus kurang elektron negatif, berarti kalau kita lihat urutannya ada F, ada Cl, ada Br, HI. Nah, berarti yang mungkin ada tuh misalnya kayak FCl atau FBr, Fi. Nah, kalau misalnya 1357 itu kecenderungan pembentuk senyawa interhalogen lebih dari dua atom itu terjadi seiring bertambahnya massa atom X dan berkurangnya massa atom Y. Nah, uh, kembali lagi berarti kalau misalnya kita lihat dari massa atom, berarti sini semakin ke bawah massa atom semakin besar ya, massa atom semakin besar gitu. Tapi semakin ke atas itu semakin elektronegatif. Berarti syaratnya kan X harus kurang elektronegatif. Berarti X bisa I misalnya. I sama atau CLF deh, CLF. CL sama F. CL kan kurang elektronegatif ya, berarti CL yang jadi X, terus F-nya yang jadi Y. Gitu. Nah, pembentukan senyawa interhalogen lebih dari dua atom, berarti maksudnya nggak CLF tapi CLF3, CLF5, CLF7 misal, itu terjadi seiring bertambahnya massa atom X dan berkurangnya massa atom massa atom Y. Jadi kalau misalnya massa atom X yang bertambah, misalnya kita pakai I kan massa atom paling gede ya, I. Terus berkurangnya massa atom X paling kecil ya F ya, IF misalnya. Nah, ini bisa aja 7 gitu, IF7 atau IF5. Jadi semakin bertambahnya massa atom X, semakin bertambahnya massa atom X dan berkurangnya massa atom Y, maka dia bisa membentuk kecenderungan lebih banyak lagi. Contoh lain misalnya BrF3, BrF5, dan lain-lain. Nggak harus F ya, bisa juga ICl3 misalnya. Nah, ini yang mungkin ada. Yang nggak mungkin ada gimana? Yang nggak mungkin ada kebalikannya aja. Misal FCl, ya mungkin ya, karena harusnya X itu lebih elektronegatif, tapi ini maksudnya X itu harus kurang elektronegatif, sedangkan sini F nya yang lebih elektronegatif, jadi FCl, FCl3, FCl5, atau misalnya FBr, Fi, ClBr, Cli, pokoknya yang gimana X nya itu lebih elektronegatif, karena kan X nya harusnya kurang elektronegatif ya, gitu. Jadi jawabannya gitu, ini yang nggak mungkin ada. Tinggal tambahin juga 3, 5, 7, terserah kok. Yang penting kalau udah kebalik itu seharusnya tidak mungkin ada. Lanjut, interhalogen diatomik dapat dibentuk dari unsur-unsurnya dengan beragam kombinasi X, Y. Adapun isotop halogen, isotop yang alami, yang ada adalah sebagai berikut. Jadi kalau F itu ada satu doang, 19F. Kalau Cl itu bisa 35, bisa 37. Kalau Br itu 7981. Kalau I itu 127. Tuliskan rumus empiris dari interhalogen diatomik XY dan berikan jumlah puncak spektrum pada massa pada senyawa tersebut. Sebutkan 3. Oke. Pertama, misal kita mau buat apa? Kita mau buat FCl ya, karena kan ini dimintanya diatomik ya. Jadi yang dua atom doang. Kita punya FCl. Ini. FCl itu
kira-kira puncaknya berapa? FCL itu kan berarti F kan cuma bisa satu ya. F cuma bisa satu. Sorry, kebalik. Ini kan X-nya harusnya kurang elektron negatif ya. CLF maksudnya. CLF ini CLF yang satu doang ya. Cuma 19F. Nah, tapi kalau CL ada dua nih. Ada dua jenis. Bisa 35 CL, bisa 37 CL. Nah, jadi CLF ini bisa ke sini, bisa ke sini. Gitu. Jadi pilihannya bisa 35 CL 19F, bisa juga 37 CL 19F gitu. Jadi puncak masanya ada dua. Gitu. Yang ini kan berarti 35 tambah 19 ya. 35 tambah 19 itu sama dengan 54. Ini 54 puncak masanya, ini 55. Gitu. Nah, lanjut. Yang selanjutnya ada misalkan BRF. BRF juga dua, karena satunya itu adalah 79 BR, satunya 81 BR. Gitu. Ini 19, ini 19. Jadi puncak masanya 79 BR, 79 tambah 19 sama 81 tambah 19. Lanjut misalnya IF. IF cuma satu, karena I cuma satu doang, 1,7. F-nya juga cuma satu, 19 doang. Jadi cuma satu jenis. Terus kalau misalnya BRCL, nah BRCL ini menarik. BRCL. Nah BRCL ini banyak kombinasi ya, karena BR-nya ada dua, CL-nya ada dua. Pertama, kalau misalnya BR-nya 79 BR. Nah ini bisa dengan 35 CL, bisa dengan 37 CL. Gitu. Nah, sekarang yang 81 BR. 81 BR bisa dengan 35 CL, bisa dengan 37 CL. Nah, berarti jawabannya 4 dong puncak masanya. Salah ya? Kenapa salah? Karena kita di sini minta adalah spektrumnya, bukan jumlah kombinasi. Kalau ditanya jumlah kombinasi dari isotop yang mungkin ada, ini benar. Tapi yang ditanya adalah spektrum massa. Jumlah puncak spektrum massa. Puncak spektrum massa, berarti kita harus menghitung MR-nya masing-masing. 79 tambah 35 itu sama dengan 79 tambah 35 114 ya. 79 tambah 35 ya 114. 79 tambah 37 itu sama dengan 116. Nah, 81 tambah 35 juga 116. 81 tambah 37 sama dengan 118. Jadi walaupun kombinasinya 4, tapi ada dua kombinasi yang punya puncak massa yang sama. Sehingga ini hitungannya jadi satu ini. Jadinya 1, 2, 3. Karena itu adalah spektrum massa, puncak spektrum massa. Bukan jumlah kombinasi dari isotop, bukan. Tapi jumlah spektrum massa. Sehingga jawabannya adalah 3. Gitu. Nah ini kita bisa cari seterusnya, misalnya ada ICL, ada IBR, bisa dicari masing-masing dengan cara yang sama. Nah, lanjut. Buatlah sketsa bentuk molekul dari XY3, XY3 dan XY7 mengikuti model FSEPR dan sebutkan bentuk molekulnya. Nah, jadi kan ini XY3 kan ya kita buat dulu struktur kovalentnya. XY3 berarti XY Y. Terus udah pakai 3, 7 kurang 3, 4, 1, 2. Nah, ini berarti bentuknya adalah T-shape ya, T-shape bentuk T. Dengan bentuk kayak gini. X, di sini Y, ini sketsanya. Y, ada dua angka. Nah, ini. Lanjut XY5. Sisa satu pasangan atom bebas. Berarti ini segi 4 piramid ya, berarti ya. Segi 4 piramid. Y, piramid atasnya segi 4. Ini. Lanjut XY7. XY7 berarti semua full ya. Karena kan X 57 elektron bebas, berarti dia bentuknya adalah
pentagonal bipiramida. Jadi ada bipiramid kayak gini atas bawah, terus ini udah, ini segi 5. Nah, pentagonal bipiramida. Sekarang lanjut, fenomena unik lainnya mengenai interhalogen diatomik yaitu senyawa ini dapat terdisproporsionasi baik dengan adanya air maupun tidak. Nah, tuliskan persamaan reaksi disproporsionasi interhalogen diatomik dengan adanya air. Tulis yang E tanpa adanya air. Jadi ada dengan adanya air dan tanpa adanya air. Nah, jadi ini yang diatomik ya. Ya, interhalogen diatomik berarti yang XY doang. Nah, jadi kalau misalnya XY dikasih H2O jadi apa gitu. Nah, ini merupakan reaksi yang mirip kayak eh, asam basa ya. Kenapa? Karena gini, X itu terdiri atas apa? X yang kurang elektronegatif sama Y yang lebih elektronegatif. Berarti Y-nya minus, X-nya plus. Gitu. Nah, H2O apa? H2O H plus sama OH minus. Ya udah, berarti H plus sama Y minus, OH minus sama si X plus. Gitu. Jadinya apa? Jadinya HY plus XOH. Gitu. Itu tuh yang dengan adanya air. Nah, kalau tanpa adanya air, nah itu kayak gini. Pertama bisa 3XY, itu menjadi XY3 plus X2. Misalkan XY3, Y ini ada habis, sisa X2, bisa juga 5XY, XY5 plus 2X2, atau 7XY. 7XY menjadi XY7 plus 3X2. Bisa pilih salah satu, karena salah satunya udah bener. Gitu. Oke. Nah, sekian pembahasan soal nomor 1 mengenai senyawa interhalogen dari pembahasan OSNP prediksi tahun 2025. Saya bertemu di pertemuan selanjutnya.